Pernahkah sahabat merasa ragu akan sujud sahabat, apakah sudah benar atau belum? Jangan khawatir, mari kita belajar bersama-sama dalam kitab Safinatun Najah Syarah Kasifatus Sajdah dalam halaman 62, Faslun Syurutus Sujudi Sab'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutus sujudi ari pirang-pirang syaratna sujud. Sab'atun eta aya 7. Ayas juda kahijieun sujud jalma ala sab'ati a'dha'in natepan kana 7 pirang-pirang anggota sujud. Wa antakuna sareng kadua yen bukti naon jabhatuhu tarangna jalma maksupatan eta dibuka. Wa tahamulu sareng katiluna ngaberatkeun jalma birosihi kana mastakana jalma. Wa adamul huwi sareng kaopat teu meunang turun li ghairihi kana lian ti sujud. Wa ala yasjuda sareng kalima yen ulah sujud jalma ala syai'in kana perkara yataharriku anu gerak itu syai' biharkatihi ku gerakna itu jalma. Wartifa'u asafilihi sareng kagenep kudu ngaluhurkeun anggota badan anu sok dihandap ala aalihi handapkeun kana anggota nu sok biasa diluhur. Wa tumaninatu sareng katujuh tumaninah fihi dina sujud. Langsung saja. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sujud. Apabila kita ingin sujud kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus memenuhi kepada 7 syarat. Yang pertama yaitu dia harus sujud ala sab'ati a'dha. Dia harus sujud dengan menggunakan 7 anggota sujud. Insyaallah nanti akan dibahas di video berikutnya. Selanjutnya yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksupatan. Keningnya itu harus terbuka. Makanya kadang ada yang menggunakan mukenanya di sini. Nah, kalau mukenanya seperti ini maka jabhatuhu atau keningnya tidak terbuka, maka harus dibuka ini keningnya. Yang harus tutup itu ini. Biasanya ibu-ibu kebalik, yang ini malah ditutup, yang ini kebuka. Harusnya yang ini kebuka, sedangkan ini mukena itu harus di sini. Kemudian yang ketiga, watahamulu birosihi. Dia harus menekan dahi dengan kepalanya. Jadi ditekan dahinya saja. Kalau anggota sujud yang lain tidak perlu ditekan ya. Nanti kan anggota sujud itu ada 7. Di antara anggota sujud itu hanya kepala saja. Hanya dahi saja yang ditekan. Selanjutnya yang keempat, wa'adamul huwi li ghairihi, dan tidak turun untuk bersujud kecuali hanya untuk sujud gitu. Jadi jangan sampai dia turun padahal tujuannya bukan untuk sujud. Yang kelima yaitu ala yasjuda ala syai'in yataharriku biharkati. Tidak boleh bersujud di atas benda yang muttasil. Apa itu benda yang muttasil? Benda yang berada di tubuh musolli. Nah, ini benda yang ada di tubuh musolli atau orang yang sholat ikut bergerak karena gerakan orang yang sholat, itu namanya muttasil. Benda yang muttasil, dia sujud ikut sujud. Mukena lah contohnya. Mukena itu adalah muttasil dengan musolli atau orang yang sholat. Sedangkan benda yang munfasil itu adalah benda yang tidak berada di tubuh musolli. Misalnya sajadah. Sajadah itu kan tidak bergerak mengikuti orang yang sholat. Kayu atau sapu tangan misalnya ya. Tersebut tidak boleh sujud di sesuatu yang bergerak. Jadi mukenanya itu tidak boleh menghalangi dia bersujud. Seperti itu. Kemudian wartifa'u asapilihi, dia harus mengangkat bagian tubuhnya yang biasa di bawah. Apa itu? Pantat ya, pantatnya harus dikeataskan melebihi bagian atasnya, dan ala alihi merendahkan anggota badan yang biasa di atas, yaitu kepala dan kedua pundak itu harus ke bawah. Syarat di atas itu mengecualikan apabila musolli sholat di atas perahu yang tidak memungkinkan untuk mengangkat pantat melebihi kepala dan kedua pundaknya karena terombang-ambing perahu misalnya, maka ia bisa sholat sebisa mungkin. Akan tetapi ia wajib mengulangi sholatnya karena demikian itu termasuk udur nadir atau langka ya. Berbeda kasus apabila musolli mengidap penyakit yang tidak mungkin baginya sujud, maka ia tidak wajib mengulangi sholatnya. Begitu pula ibu hamil.
Apabila ia sulit bersujud dengan mengangkat pantat dan sekitarnya melebihi kepala dan kedua pundak, maka ia sholat sebisa mungkin dan tidak wajib mengulangi sholatnya. Selain itu, apabila musolli misalnya memiliki hidung mancung yang panjang atau hidung yang menghalangi untuk meletakkan dahi di atas tempat sujud, maka ia sujudlah sebisa mungkin dan tidak wajib mengulangi sholat. Jadi yang wajib mengulangi sholat itu orang yang sholat di atas perahu seumpamanya. Yang ketujuh yaitu wattumaninatu fihi. Yang ketujuh yaitu harus tumaninah. Harus tumaninah di dalam sujud. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di-save dan juga di-share. Semoga bermanfaat.